sekarang situasi berbeda, Malaysia juga dalam situasi yang sulit karena kemarin kan mereka sempat diterpa isu COVID juga kan. Iya, benar. Terus ada 2 pemain utama mereka juga mengalami cedera, jadi sebenarnya ini momentum buat kita untuk bisa menang. Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten Rayu Raisat dan juga Bung Yuke. Oke, kali ini akhirnya ada lagi nih Bung Yuke ini setelah gua 2 pekan kemarin sendirian. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Oke Bang, sekarang kita mau ngomongin soal timnas di Piala AFF. Ya kita ketahui bahwa kemarin akhirnya bisa menahan imbang Vietnam walaupun diserang habis-habisan ya. Timnas 7 hari 7 malam sama Vietnam. Kan ke semifinal ada terakhir ketemu musuh bebuyutan Malaysia. Tapi sebelum untuk kita bahas lawan Malaysia, kita bahas dulu lawan Vietnam kemarin. Kalau menurut Bang Yuke, udah tepat nggak sih apa yang dilakukan oleh Sintayong dengan materi yang dia miliki menghadapi Vietnam? Udah tepat ya. Saya kira Sintayong cukup realistis melihat peluang kita lawan Vietnam. Apalagi kita harus akui bahwa sekarang Vietnam itu nomor 1 di Asia Tenggara. Ya. Karena mereka kemarin juga di Piala Dunia menunjukkan bagaimana luar biasa performanya, kita 2 kali kalah. Dan mereka kemarin juga ngalahin Malaysia dengan sangat meyakinkan. Dengan kekompakan yang mereka miliki, pengalaman juga, wajar kalau Sintayong menerapkan pola agak sedikit tertutup ya, atau agak defensif dengan mainkan 5 fullback ya, 5 back ya. Dan itu sebenarnya agak boleh dibilang beresiko juga kita bermain bertahan, tapi ya itulah mungkin analisanya Sintayong maksimal kita paling bisa ambil poin 1 ya. Poin 1 itu sudah berhasil menurut saya. Ya, kalau yang lihat juga kemarin kita bertahan kuat banget, diserang habis-habisan, kekuras tenaga, pas dapat bola tapi kita gampang banget hilang bola. Apa sih sebenarnya Bang? Ini memang karena mental pemain kita, kekurang percayaan diri kah? Atau memang kualitasnya memang sudah sulit untuk bisa di pressing sama lawan nih, sulit untuk mengembangkan permainan gitu. Ya, kalau gue bilang ketika pelatih membuat komposisi line up dengan skema 5 back itu secara mentalitas approach yang ada di dalam para pemain tuh, kita bertahan dulu. Jadi fokus mereka di situ, nggak bisa mereka berbagi fokus dalam suatu ketika berubah plan gitu kan. Jadi dia fokus ataupun strict dengan plannya dulu dan mereka jalankan itu. Makanya ketika kita transisi kita sepertinya tidak maksudnya kurang percaya diri untuk berani lebih progresif mainnya kan. Karena yang lebih utamakan diprioritaskan bagaimana supaya nggak kebobolan kan. Itu alamiah menurut alamiah, dan itulah mengapa kita sepertinya kemarin tuh boleh dibilang ketika mempunyai kesempatan itu Sporting dari lini keduanya agak lambat ya. Karena memang dalam mindset mereka bertahan gitu. Nah, tapi ketika melawan Malaysia nanti nih, lanjut lawan Malaysia nih. Apakah pendekatan yang sama nih bakal bisa dilakukan seperti itu Bang untuk menghadapi tim Malaysia dengan organisasi permainan yang lebih oke lah bisa dibilang, tapi secara kualitas mungkin masih sama dengan kita? Iya, sebenarnya secara kuat teknis dan juga materi pemain, walaupun kita di Piala Dunia kemarin kalah 2 kali juga lawan Malaysia itu 2 kali kalah, tapi sekarang situasi berbeda. Itu hanya bagian dari data aja. Sekarang situasi berbeda, Malaysia juga dalam situasi yang sulit karena kemarin kan mereka sempat diterpa isu COVID juga kan. Iya, benar. Terus ada 2 pemain utama mereka juga mengalami cedera, jadi sebenarnya ini momentum buat kita untuk bisa menang. Nah, tinggal bagaimana coach Shin ini, apakah dia akan kembali menerapkan cara bermain yang sama seperti melawan Vietnam, artinya lebih dulu bermain defensif, baru kemudian counter, atau kita inisiatif pegang bola saat kita perlihatkan waktu uji coba ya. Ini yang saya terus terang belum bisa meraba nih. Cuma dalam pikiran saya kalau kita bermain pendekatannya sama ketika melawan Vietnam ini bahaya. Karena kita walaupun memang targetnya seri, tapi ya ngambil risiko juga. Kalau lawan Vietnam kita bermain bertahan dengan harapan seri itu logis. Tapi lawan Malaysia kita selevel, bahkan kita punya keuntungan secara moral. Kita harus bermain lebih agresif, lebih inisiatif, menurunkan pemain-pemain yang lebih punya karakter menyerang dibanding yang bertahan kemarin. Iya benar. Kalau kemarin kan memang Evan Dimas dicadangin dulu, habis itu agak baru dimasukin sebagai pemain pengganti. Kemudian sekarang Elkan udah bisa main harusnya ya. Elkan Bagot udah bisa main, suatu keuntungan lah, sehingganya bisa nambah lagi gelandang, harusnya bisa untuk menambah kreativitas. Yang jadi masalah juga striker nih Bang. Ezra kemarin seperti kelihatan sulit banget untuk berkembang. Sebenarnya ketika lawan Kamboja sama Laos pun kalau nggak dapat servis yang bagus, ini juga sulit kayaknya striker kita. Iya, sebetulnya kan kita punya beberapa pilihan ya nomor 9 nih. Selain Ezra,
juga ada Dedik ya. Iya, Dedik, ada juga Coach Hedi Haryodo. Coach Hedi Haryodo yang punya militansi Iya. Spartanitas lebih kuat menurut gue dibanding Ezra. Harusnya sih besok dicoba mereka. Kalau Ezra kemarin lawan Vietnam wajar diturunkan karena memang orientasinya bukan all out attacking kan. Ezra diharapkan cuma jadi tembok aja kan. Iya, benar. Faktanya kan nggak jalan. Tapi besok lawan Malaysia dengan mindset kita bahwa kita pengen bikin gol, kita pengen menang, nggak mau ngambil risiko, kita hanya perlu imbang terus kita bermain agak defensif. Tentu kita nurunin pemain yang lebih agresif. Yang ngeyel lah. Terus dia, Dedi kan punya Spartanitas. Kita berharap itu sih yang diturunin Sintayong. Iya, benar-benar. Dan harus diwaspadai juga nih para pemain Malaysia nih. Kalau gue boleh ngeliat Ahyar Rashid, pemain sayapnya itu gokil banget. Safawi Rashid yang sekarang jadi top skor sementara bareng Terasil Dangda. Iya, terus Guilherme de Paula, striker naturalisasinya dia. Walaupun saat ini bisa dibilang Guilherme ini dapat ya sorotan lah gitu. Nggak tajam-tajam amat seperti di klub, tapi harus diwaspadai juga nih sama Fahrudin ataupun Elkan nanti ya. Ada juga Kuls ya. Dion Kuls yang back belakang ya, midfield. Ini juga kita harus highlight juga bahwa Malaysia sudah mulai mempersiapkan skuad terbaiknya nih melawan Indonesia. Jadi kita harus benar-benar cermat ya dalam membuat susunan pemain. Dan betul sekali Elkan Bagot semoga saja udah bisa tampil. Ini tentu akan menambah vitamin kita di lini pertahanan sehingga kita bisa lebih fokus lagi untuk bermain progresif gitu. Ya betul. Semoga timnas menang nih Bang ya. Amin. Karena lolos saja udah realistis sih sebenarnya. Udah oke lah benar dengan situasi yang sekarang ya untuk timnas. Oke, itu tadi timnas Indonesia. Sekarang kita berlanjut ke kompetisi dalam negeri nih. Kompetisi dalam negeri Liga 2, Liga 1 sudah berakhir. Kita Liga 1 dulu. Liga 1 berakhir kemarin. Bayangkara FC juara paruh musim. Nih Bang, ngeliatnya gimana nih? Terus bursa transfer udah mulai gila banget di bursa transfer nih. Iya. Persib tahu-tahu ganti striker Bang. Dua-duanya loh. David da Silva masuk, nah yang penggantinya Wanderlust nih ya gue nggak tahu nih. Ini gimana nih ngelihat pergerakan-pergerakan dari klub nih untuk memasuki nanti seri berikutnya di Bali rencananya? Iya, bahkan yang gue dengar Persiraja akan cuci gudang ya. Iya. Karena memang ini artinya masih terbuka kesempatan dan fluktuasi di papan klasemen tuh masih cair guys. Iya benar. Jadi ini momen di mana tim-tim ingin berbenah atau tim-tim ingin bisa naik posisinya ya sekarang. Karena itu mereka harus mulai melakukan pencarian kan. Bursa transfer itu harus dimaksimalkan. Nah, bicara tadi tentang konstelasi di papan atas, memang Bayangkara kita harus akui tim yang paling stabil sejauh ini ya. Benar. Walau mereka juga bukan tidak terkalahkan, tapi tim yang paling stabil di antara nama-nama besar lain ya, seperti Persib, Bali United, Arema, PSIS, Bayangkara yang paling stabil karena mereka emang punya kedalaman squad. Jadi ini juga dimudahkannya Paul Munster untuk bisa banyak melakukan rotasi karena memang kualitas pemainnya mumpuni. Itu yang gue lihat memang Bayangkara pantas berada di papan atas. Nah biasanya kalau udah paruh musim agak-agak goyang juga nih ketika masuk akhir nih. Arema sekarang wah gokil nih Bang. Agak mulai naik nih, bisa menjadi pesaing kuat banget dari Bayangkara. Betul, memang yang lompatan paling signifikan Arema ya, yang di start kemarin sempat mengkhawatirkan dan Fortes juga sempat dikritik ya, tapi seiring perjalanan waktu ternyata dia mulai menemukan triknya dan akhirnya dia bisa langsung masuk dalam jajaran top scorer juga kan. Iya benar. Sekali lagi gue bilang bahwa pemain asing di Liga 1 itu sangat penting ya. Jadi peran mereka itu boleh dibilang 70% lah untuk kualitas sebuah tim secara keseluruhan karena kan 5 is. Kalau 3-nya aja yang non Asia itu udah qualified, wah itu kan udah banyak ngebantu dan itu yang gue pikir kenapa kayak Bayangkara, Arema mereka bisa tampil legit gitu. Salah satunya karena support dari pemain asing yang biasa. Ya selain juga pemainnya juga levelnya timnas sebenarnya kelas 1 di nasional sih sebenarnya Bayangkara tuh. Oke, kita tunggu nanti persaingannya di seri berikutnya, kita nantikan dan sekarang kita beralih ke Liga 2 nih yang udah masuk babak 8 besar. Langsung dikasih kejutan nih, Bang. Bagaimana tim yang digadang-gadang udah dapat tempat ya, dalam tanda kutip Persis Solo kalah dari Rans Cilegon FC. Skornya mencolok 4-3. Dan yang paling menarik lagi, 2 striker veteran nih, tajam banget, gila. Grayson Gonzalez hat-trick. Pertama ya, Persis Solo ya, memang terus terang kita juga kaget ya. Kagetnya itu bukan kalahnya, tapi mereka dalam tempo waktu yang pendek kebobolan 3 gol. Nah, itu di dia laga pertama babak 8 besar itu fatal banget sih. Berarti ada sesuatu yang mereka memang nggak siapkan secara detail, konsentrasi ya terutama, juga ada faktor non teknis menurut gue. Karena kan kita harus akui masuk ke Jackson Tiago ini kan sedikit membuat adanya riak di dalam ya. Karena terus terang Eko walaupun sempat mendapatkan kritik, tapi at least dia bisa membawa tim ini sampai ke 8 besar. Stabil lah. Nah, tapi faktanya justru
saat itu sudah tercapai, malah ada pergantian pelatih. Walaupun memang Jackson dalam statusnya line-up-nya ya disebutkan sebagai manajer, manajer. tapi sehari-hari dia sudah mengambil alih kepemimpinan latihan, sudah dia yang latih gitu loh. Jadi ini juga mungkin membuat harmoni di ruang ganti ini agak sedikit kagok, karena dia pemain ini mau berkiblat ke siapa dalam latihan yang mimpin berbeda, di bench yang mimpin berbeda gitu. Itu non teknisnya ya. Kemudian kalau gue lihat juga dari Rans-nya sendiri itu kan diuntungkan ya dengan adanya bursa transfer ya. Masuknya Alvin tuh benar-benar membuat perbedaan yang signifikan. Benar banget. Dia betul-betul bisa mengangkat tim, dan kembali lagi tadi Ray sebutkan tentang dua veteran nih. Pada akhirnya di partai-partai penting, partai-partai krusial, pengalaman juga itu akhirnya berbicara, nggak bisa dibohongin. Gitu. Iya, emang gokil banget. Terus sebelum babak 8 besar sempat ngobrol sama Coach Neil Maizar ya, kata dia di Liga 2 ini levelnya setara Is. Memang yang paling menentukan adalah pemain senior. Itu yang sangat berpengaruh katanya. Dia bilang gitu, pokoknya kalau kita udah dapat pemain senior yang berkualitas, sudah tenang katanya gitu. Soalnya itu faktor mentalitas. Faktor mentalitas, kan? Benar. Di Liga 2. Nggak semua pemain, terutama pemain lokal, apalagi di Liga 2 ini banyak pemain debutan kan, banyak rookie kan. Rookie, benar. Kalau tampil di level yang seperti ini, mereka ya pasti agak deg-degan juga ya, karena itu butuh sentuhan pemain-pemain berpengalaman. Ya benar lagi. Walaupun ada pelatih-pelatih sekarang yang menarik di grup X sendiri tuh pelatih level timnas benar, mantan timnas ya. Jackson, RD, Fahri, dan Coach Neil Maizar. Itu luar biasa nih, grup X benar luar biasa. Pelatih papan atas bisa dibilang. Nah, kita lihat bagaimana keseruannya nanti, apalagi Sriwijaya berhasil menang sama Persiba Balikpapan 2-1. Sempat ketinggalan, berbalik. Jadi sekarang nih yang rawan Persis Solo sama Persiba. Betul. Ini rame nih. Ini kan di luar dugaan ya. Benar, di luar dugaan. Nah, kita beralih ke grup Y. Di situ ada PSIM, kemudian ada Sulut United, Dewa United, dan juga PSMS Medan. PSMS kalah sama Sulut, ini luar biasa Sulut, Bang. Kalau gue lihat dari profilnya Ricky Nelson, emang pelatih ini emang cerdas sih. Waktu apalagi dia ini dikasih kesempatan secara leluasa untuk memilih pemain-pemain yang dia inginkan. Dan dia ini tipikal pelatih yang memang menyukai pemain-pemain muda, yang agresif, potensial. Jadi ini kombinasi inilah dengan keilmuannya dia coba terapkan di Sulut dan berhasil. Kan nggak ada pemain yang bintang-bintang banget di Sulut. Paling Patrick Mahdiga Lasut sama tadi gue lihat siapa ya? Rosino Prihanis kalau nggak salah. Itu kan ya sebenarnya tidak lagi dalam fase emas mereka. Betul. Tapi itu bisa di blend sama Ricky Nelson dengan pemain muda yang dimiliki, jadi kekuatan yang mengejutkan. Mengejutkan juga cara mereka lolos ke babak besar, juga mengejutkan. Juara grup. Luar biasa. Di grup neraka. Bisa dibilang menit-menit akhir, gila sih Bang, emang gokil. Ternyata kejutannya belum selesai. Iya, benar-benar. Ini menarik nih. Nah, Bang, kalau prediksi nih ya, kalau melihat hasil yang di laga perdana inilah, siapa yang lolos ke babak semifinal? Di grup X. Agak berat sih. Karena masih ada 2 pertandingan sisa. Jadi ini 2 pertandingan sisa ini yang mungkin kalau udah match day kedua baru kita bisa nilai kira-kira peluang mana yang besar. Kalau sekarang masih cair nih, karena Persis Solo dan juga Persiba Balikpapan punya potensi juga ngambil poin di laga berikutnya gitu. Jadi belum bisa lah ditebak siapa yang akan lolos, belum bisa. Oke, itu dia. Tadi teman-teman pembahasan kita udah mulai dari Timnas Indonesia, kemudian Liga 1 dan juga babak 8 besar di Liga 2. Jangan lupa gue ingetin lagi buat download apps-nya score.id karena di situ ada beragam berita olahraga, kemudian ada wellness juga di situ dan juga ada e-sport tentunya. Kalian juga bisa ikut quiz di situ, ikut prediksi dan juga tentunya donasi untuk Liga Top Score. Thank you sekali lagi Bang Yuke dan juga teman-teman yang udah nyaksiin. Sampai jumpa lagi di konten Rayu berikutnya. Gue Rasatna dan juga Bang Yuke. Pamit.